人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧正明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。早安，Dan Livin 师兄dan Kasun 师兄，silakan mengajak 师兄师姐们 untuk berdoa bersama sebelum Pagi,师兄师姐 sebelum memulai 寻法香。师兄师姐，suara saya jelas nggak? Halo, 师兄师姐，pagi. Ya, jelas Pagi Dan Sejung, Livin jelas师兄， Sejung. ya silakan membantu 师兄师姐 untuk berdoa bersama pagi hari ini, Kan En. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起。
Kanan Sesiung Seje, Hao. Saya hari ini Tan Livin ditemani oleh saya punya mitra Bajik Sesiung Kasun ya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada para tim host, para tim Simpasiang, terutama Master yang sudah memberikan kita pencerahan yang begitu detail ya Sesiung Seje. Sebelumnya mari kita mulai dulu memutar video Raja Kerah yang Murah Hati ya Sesiung Seje. Kanan silakan host ya. Chào An Sesiong, maaf tadi ini videonya sudah diputar Sesiong. Oh ya, kalau gitu Ya, mari Sesiong intisari aja Sesiong ya. ya silakan ya. Kan. Sesiung Kasun silakan. Oke, Joan, Sesiung Seje. Mari kita sama-sama membaca intisari dari cerita Master pada pagi hari ini. Hari ini berbahagia sekali kita dapat kembali mendengarkan cerita Master ya hari ini Senin 20 Mei 2024. Intisari pertama kita akan dengarkan, kita bacakan mengenai Raja Kera yang Murah Hati. Pertama, segala sesuatu di dunia ini merupakan hasil perpaduan dari berbagai sebab dan kondisi. Sebagaimana sebab dan kondisinya, demikian pula buah dan akibat yang ditimbulkan. Kondisi batin kita juga tergantung pada benih yang kita tabur di ladang batin kita dan kondisi pendukungnya. Setiap tindakan kita merupakan sebuah benih dan setiap keadaan yang dihadapi merupakan sebuah kondisi. Jika hendak mencapai kebudaan, kita harus memiliki benih dan kondisi yang murni. Jika kita terbiasa membangkitkan ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan, itu adalah merupakan tabiat makhluk awam. Membangkitkan salah satunya saja, ya, jadi membangkitkan salah satu dari kebodohan, kesombongan, keraguan, kebencian dapat mendatangkan penyesalan seumur hidup. Ya, Sesiung Seje dapat menimbulkan penyesalan seumur hidup luar biasa. Apalagi membangkitkan kelimanya secara bersamaan. Satu saja sudah akan menyebabkan penyesalan seumur hidup, apalagi membangkitkan kelima-limanya secara bersamaan. Jadi, kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Silakan Sesiung Tan Livin untuk yang kedua. Meski kera itu merupakan seekor hewan, tetapi ia memiliki sifat hakiki yang bajik dan murni tanpa noda. Ia mengasihi dan melindungi kawannya serta menghargai nyawa mereka. Namun sang raja malah dikuasai kebencian dan kemarahan. Saat kebunnya mengalami kerusakan, dia pun murka. Namun setelah bertemu raja kera itu, dia bisa segera melenyapkan ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongannya. Menjauhkan kondisi buruk, mengubah hukuman menjadi hadiah dengan menyediakan makanan bagi mereka, dan mengubah pola pikirnya. Karena itulah kita perlu mempelajari agama Buddha. Silakan Sesiung Kasun. Oke, yang ketiga, Buddha memberitahu kita bahwa sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat hakiki yang sama dan sangat murni. Meski terkadang bertemu kondisi luar yang buruk, jika kita dapat menjaga benih di dalam batin kita tetap baik, benih ini tidak akan tercemar. Jadi, yang terpenting dalam mempelajari ajaran Buddha adalah bersungguh-sungguh menjaga kemurnian hati kita agar tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Inilah tujuan kita melatih diri. Jadi, misalnya di dalam lingkungan kita, kiri kanan kita banyak yang buruk-buruk, kita jangan terpengaruh, kita tetap menjaga kemurnian hati kita, sehingga kita melatih diri kita, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi luar, dengan kondisi hati kita tetap murni. Silakan Sesiung Tan. Kita Anjing masuk yang ke berani. yang kedua ya. Ya, kedua ya. Cerita Master yang kedua, anjing yang berani. Silakan Sesiung. Yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sangat waspada. Meski kita tengah melatih diri, tabiat buruk kita tetaplah ada. Begitu ketamakan terbangkitkan, kita hendaknya segera bertobat.
Jadi melatih diri berarti membina kebiasaan untuk bertobat, menjalani jodoh baik dengan setiap orang, dan selalu berbuat baik. Pahala kita akan terus terakumulasi. Dengan demikian, kita akan disertai berkah dan jodoh baik dari kehidupan ke kehidupan, serta dapat mengubah 3 racun. Ini 3 ya, tadi yang pertama 5 ini. Ketamakan, kebencian, kebodohan, menjadi mempelajari, merenungkan, dan mempraktekkan Dharma. Silakan. Oke. Yang kedua, dari cerita Master tadi, sepasang suami istri lansia ini dapat tertolong dari bencana badai salju ya karena tertimpa pohon. Untungnya berada di tengah-tengah pohon, sehingga dari bencana karena 7 tahun lalu ya dia telah membantu menabur benih kebajikan dan menjalin jodoh baik dengan anjing yang bernama Shana ini. Sehingga Shana memiliki kebijaksanaan dan tekad murni serta dengan kehangatan tubuhnya telah menyelamatkan majikannya. Shana yang berani ini memperoleh penghargaan, dan penghargaan ini adalah untuk mengingatkan orang-orang agar menyayangi hewan dan memperlakukan hewan seperti manusia, karena hewan juga bisa menyelamatkan manusia. Jadi ceritanya saat 7 tahun yang lalu hewan kecil ini dibantu, ditolong oleh sepasang suami istri tua ini. Kemudian setelah 7 tahun pada saat orang tua lansia ini mengalami bencana, Shana dengan bijaksana membalas apa yang telah dia peroleh sebelumnya. Jadi hewan juga dapat bisa menyelamatkan manusia, sehingga Shana memperoleh penghargaan dari pemerintah setempat. Ya, dari cerita tadi kita lihat mendapat medali ya. Oke, silakan Sesyung. Sesyung Sejie, ini kita kan sudah dengar 2 cerita ya, 2 video. Betul, Ini Sesyung. semuanya kayaknya tidak lebih jauh dari 5 racun. Yang pertama, video kedua ada 3 racun ya, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Sesyung saja, saya minta, karena ini 5 racun ini sepertinya kan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya, termasuk saya ya. Saya juga bukan orang yang sudah tercerahkan, saya masih penuh noda lah. Saya minta tolong co-host untuk putarkan satu video dari saya tadi. Silakan co-host. 556 16点大。146 11点大。456 15点大。各位观众，远端操控，仔细看。每一个骰子转动点数，这边马上显示，不管是哪一个颜色，不管是哪一个点数，这样子你还敢赌博吗？来，不只是骰子，大部分人都玩什么？大佬23只捡红点4只刀，溜溜，80%人都输在一个扑克牌，只要一副扑克牌就足够让你倾家荡产。你只要给我全世界任何一副扑克牌，我也可以把你的钱都给骗光。来，仔细看我怎么示范。接下来我只要准备一副普通的扑克牌，来，我们镜头拉低一点。这个只是全家便利商店一般的扑克牌，售价只要25块。我只要用这25块的扑克牌，有可能就可以赢你一台车了。这样听得懂没？现在在你面前直接打开，把这个封膜把它拆开。把封膜拆开之后呢，来把扑克牌把它拆开给各位看。正常的扑克牌，来仔细看到，所有的扑克牌都是叠好的，一般的扑克牌。接下来呢，你要看我在洗牌的动作。一般你会以为这是正常的洗牌，其实不是。在老千的手上，这个动作就已经是在控制他想要的扑克牌的位置。这个叫做切牌，正常的切牌；这个叫做洗牌，其实都是在控制这个位置。把牌把它切完之后，我已经透过几次的切牌，我已经知道我所有的牌的方向跟它第几张了。接下来假设不管玩什么，我们玩4只刀，最简单也最快速。你看我在发牌的动作，我这个已经控制完了之后呢，每人只要发4张。好，发4张完之后呢，其实我已经作弊做好了。会玩4只刀的你自己看一下，今天你拿到这个扑克牌，打开来看，这个叫什么？钢 DK 打。拿到这副牌，基本上你桌面上有多少，应该都是说它 all in 了，没错吧？这在4只刀里面已经算是很大的扑克牌了。好，那我们来看一下对家拿什么牌。来，我们仔细看，今天拿到这副牌，这个叫罗瑟 S 打。你今天看到对方桌面上都 all in 了，你拿到这副牌，你心里面想笑，但是你不能笑出来，没错吧？基本上照单全收，甚至你还加码。好，仔细看，来看我的扑克牌，刚好都赢你一点点。各位观众，10-10啊！
你有没有发现，有时候你在拿好牌的时候，别人牌总是比你好一点，但是你抓不到证据在哪里，就是因为你被骗了。真正厉害的老千是什么？不是把自己的牌做好，是把别人牌也做好，这样子你才会上钩，你才会输得更多啊，懂了没？你如果不会赌博，你也是要学习这个知识跟这里面的技巧。为什么？你不能保证你的亲戚、你的朋友、你的家人，甚至你的小孩不会接触到赌博。预防胜于治疗。你今天可以把这些知识告诉他们，预防上当。如果你有朋友劝不听的，你直接示范给他看，他会马上闭嘴，因为连你都学得会。如果你想看更厉害的技巧，看老千如何把扑克牌控制到他最想要的位置，控制到最上面，或控制到最下面，或控制到中间，甚至直接拿一副牌在你面前发一条龙、发红花车。你赶快点选以下链接，保护自己也保护自己的家人，让你以后一辈子不。Ya, Kanan Sesyung Seje ya. Ini kan kita sudah melihat satu video yang dengan begitu jelas ya, depan mata ya. Kalau kita bicara pakai mulut saja kan tanpa bukti ya, Sesyung Seje. Yes, Yung. Suara saya jelas nggak, Sesyung Seje? Ya, jelas, Yung. Ah, Nah, jadi ceritanya apa ini, tadi si Yung tuh? ceritanya gini. Jadi Bahasa di Mandarinnya nggak dalam ngerti seluruhnya. Tidak mengajarkan kita harus berjudi kan ya? iya, Sesyung, karena judi itu ada beberapa tipe ya, Sesyung Seje ya. Siap. Yang kita tipe manual zaman dulu waktu saya masih umur 10 gitu ya. Jadi kebetulan saya punya orang tua yang cukup bajik. Dia memberitahukan pada saya, kalau judi jangan jadi pemain. Kalau judi harus jadi bandar. Ya, artinya kitalah yang buka kasino. Kenapa, Sesyung Seje? Karena ini ada teori kemungkinan. Probability. Nah, ini juga anak saya ngajarin saya juga bahasanya. Ini saya juga kurang paham. Jadi teori kemungkinan kalau kita jadi bandar dengan 5 orang main di depan kita punya kemungkinan lebih besar menang, Sesyung Seje. Nah, terus ini yang kan yang umum lah ya. Ini orang tahu cara perhitungan persentase ya. Kalau kita menganggap remeh orang lain, hati-hati, Sesyung Seje. Setiap manusia itu punya kelebihan. Saya dengan mata kepala saya sendiri, waktu saya umur 10 tahun itu, saya melihat kakak saya, kakak jauh lah, kakak berarti kakak apa ya? Kakak sepupu ya mungkin ya, sepupu laki-laki. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat dia mainkan kartu domino. Kartu domino semua tahu ya, yang kecil-kecil itu ya, yang kotak kecil ya. Jadi dia taruh kartu domino kan dia kocok-kocok ya, taruh di ini ya, putar-putar ya, kartu domino kecil ya, bukan seperti kartu poker ya. Tapi hebatnya, dia bisa mengingat letak di mana angka kartu domino yang dia inginkan, Sesyung Seje. Padahal dikocok loh. Itu depan mata saya. Nah, setelah itu, dikocok lagi dong, 1, 2, 3 kan, kocok lagi. Dia bisa atur orang dapat kartu domino yang mana, dan dia sendiri dapat yang mana. Nah, itu daya ingat ya, manual ya, Sesyung Seje ya. Kalau yang tadi kan udah teknologi dong. Itu satu bukti pertama saya lihat. Wah, hebat benar. Saya ngomong sama dia, kok bisa? Dia bilang, ya lihat sendirilah, belajar sendirilah kan. Nah, berarti kan ini kalau sebagai seorang pemain, kita ini bodoh sekali. Bandar punya kelebihan, dia punya daya ingat dan tangan yang licin. Tangan dia ini, yang jempol dan telunjuk dia itu sangat licin, Sesyung Seje. Terlihat seperti dia mengeluarkan kartu pertama, tapi sebenarnya dia mengeluarkan kartu kedua. Kartu yang pertama itu dia tahan. Jadi Anda selalu dapat kartu kedua. Nah, kartu yang pertama dia tahan adalah untuk dia sendiri, Sesyung Seje. Itu kalau main kartu domino ya. Nah, jadi hati-hati, yaitu kita ini jangan tamak lah, Sesyung Seje. Jangan nganggap mau kaya cepat itu bohong semua. Itu ditipu orang. Ini zaman dulu ya, itu waktu saya umur 10 tahun itu. Saya lihat sendiri. Nah, terus ada lagi kan yang namanya kan permainan di kasino itu kan ada mesin, ada besar kecil, ada blackjack, ada namanya capsa tapi yang disingkatkan jadi 5 kartu ya, Sesyung Seje ya. Sesyung Seje itu tidak main-main loh. Itu semua tidak seperti yang Sesyung Seje lihat bahwa itu jujur. Belum tentu, Sesyung Seje. Jari orang, tangan ini kayak main sulap, bisa sangat cepat. Kita main sulap depan kita aja tidak kelihatan ya. Apalagi mereka pintar sekali itu, udah terbiasa main kartu. Itu untuk yang masih sesi manual ya, sesi manual yang kelihatan luar biasa ya, Sesyung Seje. Nah, sekarang kita balik ke yang tadi video, yaitu sesi udah teknologi. Angka besar kecil, 3 digit ya. Kalau jumlahin besar dan kecil ya, yaitu dadu itu dikontrol oleh remote. Ada remote kontrolnya.
Jadi dia kalau melihat di meja, di tempat meja ini pasang, kalau ada banyak orang pasang besar, itu tinggal diatur stasiun suci. Orang belakang tinggal atur keluar angka berapa. Itu bisa lompat loh. Yang tadi kan dia putar pakai tangan. Yang satu video lagi sebelum saya dapat, dia pakai remote control, dia pencet tik, dia angka 4 itu biji di dalam masih lompat, tep, jadi 4 di dalam kotak itu loh stasiun suci. Itu lebih hebat lagi pakai remote. Nah, dia mau munculin angka 4, 5, 6, dia tinggal pencet 4. Nah, itu langsung biji di dalam tempat kocok itu jadi 4. Dia pencet angka 5, biji dalam kotak kocok itu jadi 5. Dia pencet 6, biji dalam kotak itu langsung jadi 6 stasiun suci. Nah, itu teknologi. Jadi kalau kita ke tempatnya gitu, janganlah berjudi stasiun suci. Teori kemungkinan itu sangat luar biasa. Nah, yang kedua, yang itu dia kocok kartu poker ya stasiun suci. Itu poker itu punya daya memori stasiun suci. Sepertinya dia mengocok, tapi dia tidak mengocok. Sepertinya dia mengaduk, tapi dia tidak mengaduk stasiun suci. Itu semua adalah permainan tangan dan teknologi. Itu hati-hati. Jangan kita masuk dalam lingkungan yang begitu, yang ingin cepat kaya. Nah, dari sekarang kita bicara tentang dua video yang diputarkan oleh tim Simpaseng ya, yang diceramahkan oleh Master ya. Itu bolak-balik itu cuma ada 5 yang dia ulang-ulang lagi. Atau kalau saya nggak salah dengar ya, karena saya juga mungkin bisa salah ya, pasti bisa salah. Master selalu bicara 5, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan. Benar ya stasiun suci ya. Kalau video kedua cuma 3 ya. Stasiun suci, alam manusia itu ya penuh dengan kegelapan batin. Sama, saya juga penuh kegelapan batin. Jadi jalan kehidupan itu penuh dengan penderitaan. Semua orang udah tahu ya, stasiun suci lebih bijaksana lah dari saya ya. Kalau saya itu masih banyak kacau balau lah. Stasiun suci, kita tuh risau ya. Setiap detik itu bisa terjadi. Itu artinya apa? Saya rasa itu karena kita tidak memahami irama musik kehidupan setiap hari yang tidak mau harus kita jalanin. Ini menurut saya stasiun suci. Umumnya, kenapa orang baik selalu tertimpa karma? Kan orang selalu mengeluh ya. Nggak adalah orang bilang diri dia itu jahat ya. Nggak adalah orang bilang itu dia sendiri itu sudah berbuat baik ya. Jadi dapat hasilnya baik. Nggak ada, orang selalu mengeluh. Saya orang baik kok bisa begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa orang baik mengalami hal yang tidak menyenangkan menurut diri mereka sendiri itu adalah kreasi dari pikiran dia. Menurut saya, semua kejadian yang tidak baik yang menimpa makhluk hidup itu bukan orang baik stasiun suci. Tadi kan saya bilang orang selalu mengeluh ya. Saya orang baik kok selalu mendapatkan karma buruk ya. Kalau menurut saya, semua kejadian yang menimpa yang tidak baik itu ke semua makhluk hidup adalah bukan orang baik. Kalau orang baik tidak akan tertimpa stasiun suci karena dia tidak tahu dia itu pernah berbuat apa. Contohnya sebenarnya kita bisa tarik ke judi, bisnis, ataupun investasi. Tapi saya ambilkan ke arah judi aja stasiun suci. Ada 4 teman. Ada 4 teman ya, termasuk salah satu di dalamnya ya. Jadi kita bilang 3 teman menipu 1 ya stasiun suci ya. Jadi kita bilang 4 orang ini namanya ABCD lah. Saya punya handphone ada ABCD, tapi suci saya juga ABCD. Jadi hati-hati jangan salah pencet nama stasiun suci. Jadi ada 4 orang A, B, C, D. Kita namakan dia ABCD. 3 teman ini yaitu B, C, D membuat jebakan untuk menipu temannya sendiri. Nah, dengan bilang bahwa yuk kita bekerja sama 3 orang main judi menipu si C. Nah, jadi yang tertipu nih A nih stasiun suci. Kan ada 4 orang ya, A, B, C, D. Sebenarnya yang kerjasama adalah B, C, D. Nah, datanglah si B sama si D mengajak si A bahwa kita bekerja sama menipu si C. Kita nanti main curang, menipu teman tersebut. Padahal yang tertipu adalah si A, orang yang diajak gitu, stasiun suci. Sering terjadi nggak? Oh sering lah, ya kan namanya uang siapa yang nggak mau ya, stasiun suci ya. Mata juga bisa merah itu. Tapi kalau si A ini, kalau dia tidak tahan ya, maka saya rasa tidak akan tertipu. Kalau dia punya batin itu tenang, bisa jernih, tidak menginginkan, dia tidak akan masuk ke dalam perangkap yang 3 orang ini, para teman baik stasiun suci.
sebelum saya mulai, ini bukan cerita ya, ini kejadian yang terjadi sekitar mungkin 40 tahun yang lalu lah. Nah, setelah tertipu oleh 3 temannya, maka hati si A ini gimana Sisyong Sece? Baik, orang yang tertipu tuh nggak ada happy lah ya. Yang udah pasti sudah tidak tenang. Penuh dengan kerisauan. Teman sendiri loh, teman baik loh. Nah, melihat semua manusia penuh kecurigaan. Wajar ya Sisyong Sece ya. Melihat alam semesta semua bukan makhluk yang baik. Oh, itu lebih wajar lagi Sisyong Sece. Siapa yang pernah dibohongi oleh teman baik bisa terima kejadian itu. Itu wajar. Nah, si A bisa demikian hatinya. Kenapa? Karena dia disakiti Sisyong Sece. Dikhianati oleh teman-teman baiknya tersebut. Kayak orang pacaran lah, pacarnya selingkuh ya. Wah, maki-maki lah, itu pastilah. Mengatakan saya sudah baik, saya beli hadiah buat dia, saya tuangkan waktu saya ke dia ya. Itu kan ada kejadian ya, yang fat cat ya, kalau nggak salah yang di Instagram ya, yang lagi heboh yang di Cina ya, apa di Taiwan itu, namanya fat cat. Di Dia Cina, ya, di Cina Sisyong. Cina ya. Mm-mm. Sisyong bisa cerita nggak? Saya juga kurang jelas tentang fat cat. Fat cat, ya, jadi dia mencintai seorang wanita, sudah diuber sekian lama, akhirnya didapat juga. Namun setelah jalan 2 tahun, semua uang-uang dia, penghasilan dia bermain online, game-game online, uangnya dikumpulin, uangnya diberikan kepada wanita tersebut untuk keperluan wanita tersebut buka toko bunga. Dikasih modal untuk buka toko bunga sudah dibuka, ternyata wanita tersebut punya pria lain, kepergok sama yang bersangkutan di jembatan tersebut. Di jembatan itu dia menyaksikan sendiri, jadi ditelepon wanita itu, ditanya lagi di mana, saya tidak kemana-mana, sedangkan wanita itu sedang dengan pria lain. Langsung dia panggil di belakangnya. Ya gitulah kira-kira ceritanya gitu Sisyong. Jadi sudah dia setia, dia mencintai dengan sungguh-sungguh, uang yang diberikan, ternyata wanitanya tidak memberikan respon yang baik dengan dia putus asa dan menyesal. Pada hari terakhir dia minta diberikan McDonald karena uangnya sudah tidak ada, karena uang sudah saya berikan semua kepada Anda, katanya. Jadi saya minta diberikan McDonald. Jadi pada saat itu jembatan itu penuh dengan McDonald pada saat kematian yang bersangkutan. Lanjut Sisyong, cerita singkatnya demikian. Karena Sisyong ya. Maka si A yang tadi, yang tertipu itu, teman itu, selanjutnya selalu bicara, kenapa saya orang baik tertimpa masalah buruk. Sisyong Sece, kalau menurut saya ya, semua orang yang tadi saya bilang itu ya, saya ulang itu, semua orang yang tertimpa kejadian buruk, maka dia sedang menerima musibah yang dulu juga pernah dia lakukan ke orang lain. Ya mungkin si Fat Cat dulu juga playboy ya, suka main sana sini ya. Mungkin ya, saya juga tidak tahu persisnya Sisyong Sece, karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Maka bisa dikatakan bahwa dia sendiri juga bukan manusia baik. Terkadang kita bisa tongcin ya, kasihan. Tapi terkadang kalau kita dengan tenang, kita tidak perlu terlalu terseret ke keadaan emosi yang terjadi pada seseorang. Karena kalau kita dengan tenang juga berpikir bahwa orang tersebut juga belum tentu orang baik. Setelah tertipu oleh 3 orang temannya yang ajak judi, uang dia habis semuanya. Bahkan tabungan juga ludes, sama kayak si Fat Cat Sisyong Sece. Cuman ini laki-laki yang terseret judi ini. Terus dia tiap hari marah dong, wajar, marah ya, karena ini mungkin tertipu, jadi dia nggak bunuh diri sama uang sama laki-laki kalau pacar ya. Tadi ya itu kejadian. Terus dia mau lapor polisi Sisyong Sece bahwa dia tertipu. Mereka menipu saya, maka saya juga tidak mau memberikan mereka hidup dengan nyaman pakai uang saya. Wah, ini wajar ini, biasa ini, semua manusia begitu. Si A juga mengeluh, saya seorang terpelajar nih, dan bijaksana. Kenapa ya saya bisa mengalami penipuan oleh teman baik sendiri? Saya merasa belajar menjadi baik itu tidak penting. Yang penting semua makhluk sudah tidak bisa dipercaya lagi. Mereka seperti iblis.
Kalau kita lihat kayak gini ya, ini kita juga nggak boleh menyalahkan 3 temannya loh, Siung Suci. Kita itu mesti netral loh. Menurut saya ya, Siung Suci. Netral dalam hal tidak berdiri di dalam lingkaran masalah tersebut. Mungkin aja si A juga terlalu sombong, menyombongkan diri bahwa dia bisa menulis bahasa Mandarin. Zaman dulu ya, Siung Suci ya. Dialah yang paling pintar dalam sekolah, yang lain kan Mandarinnya jelek-jelek ya kan. Nah, dia sering sombong, sering show off. Lama-lama temannya mungkin jengkel juga ya. Ya, manusia juga bisa begitu. Jadi 3 temannya yang merasa dia kurang, itu show off melulu, ada timbullah rasa ketidaksukaan. Yuk kita kasih dia pelajaran. Bisa nggak sih, Siung Suci? Bisa itu. Contoh lagi, orang suka pakai mobil mahal lah. Cincin, nah, kan gitu kan. Di depan teman-temannya kan. Emang semua orang suka lihat dia punya mobil mahal? Ya enggak lah ya, Siung Suci ya. Itu kalau sekali 2 kali oke, tapi kalau sering kali show off, saya punya ini, saya punya itu, lama-lama orang juga gimana, Siung Suci? Gua kasih pelajaran juga nih sekali-kali nih orang ini. Walaupun teman baik loh ya, karena bisa ya Siung Suci ya, karena hati ini dan pikiran ini bukannya dirantai loh, bukan dimasukin penjara dalam kerangkeng ya. Hati dan pikiran ini kan liar, Siung Suci, timbul sana sini ya. Nah, Siung Suci, bagaimana menurut Siung Suci ya kejadian tadi ya? Kalau menurut saya nih, si A adalah manusia yang jahat alias iblis loh. Dia punya 5 racun ya seperti Mas Ceng yang katakan, yaitu ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan terakhir keraguan. Itu semuanya pakai combo lengkap loh yang ada di dalam diri si A loh, Siung Suci. Kayak kita makan Kentucky Fried Chicken ya, paket combo ya. Murah meriah tapi lengkap, tapi ujung-ujungnya sakit. Ayam itu kan disuntik pakai kimia jadi gede ya, Siung Suci, sehingga dagingnya banyak. Yang pertama, 1, Siung Suci, kan kita sekarang bahas ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguannya. Ke-1, Siung Suci. Si A awalnya terbujuk, bekerja sama, ingin turut serta menipu uang si C. Itu adalah ciri-ciri ketamakan. Kalau nggak tamak mah nggak masuk perangkap ya. Kedua, ketiga orang temannya membuat jebakan menipu si A. Maka dalam hati si A penuh dengan apa, Siung Suci? Kebencian. Nah, itu nomor 2. Kebencian. Selalu ingin balas dendam. Nah, bukankah si A sendiri yang awalnya ingin menipu duluan? Tapi dia tertipu ya, Siung Suci. Berarti udah 2 ya. Pertama ketamakan, kedua kebencian. Sekarang ketiga. Setelah kejadian itu, si A menginginkan uangnya balik dengan cara menipu kembali. Ya, bukan yen lah, nggak rela kan. Itu namanya apa, Siung Suci? Kebodohan. Teman-temannya sudah menipu si A, otomatis nggak mungkin lah ya bisa ditipu lagi oleh si A, karena mereka udah pasti menjauh. Setelah mendapat hasil ya pergi jauh. Kalau si A ingin balas dendam, ingin mendapatkan uangnya balik dengan cara menipu, ya itu namanya kebodohan. Nggak mungkin orang yang menipu itu mau tertipu, Siung Suci. Berarti 3 ya. Nah, yang keempat, Siung Suci. Sejak muda si A merasa dirinya lah yang paling pintar. Karena yang tadi saya bilang, hanya dia yang sekolah tinggi. Dia bisa tulis bahasa Mandarin, juga zaman dulu ya, zaman tahun 50-an ya, 1950-an gitu. Nah, saya belum lahir, Siung Suci. Saya mungkin nggak tahu masih di mana itu. Nah, dia ya merasa orang lain bodoh lah ya, karena yang diukur itu adalah pendidikan, yaitu dia bisa bahasa Mandarin lisan tulisan. Nah, meremehkan orang lain itu. Nah, ini kejadian benar, Siung, itu bukannya cerita saya loh. Maka itu disebut apa, Siung Suci? Kesombongan. Itu udah keempat. Nah, yang kelima, Siung Suci. Si A selalu menganggap dirinya lah yang paling benar dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat pasangan hidupnya. Dalam bekerja selalu meragukan, meremehkan pandangan dan ide orang. Nah, termasuk meragukan nasihat dari Master Cheng Yen. Itu dinamanya apa, Siung Suci? Keraguan. Yang terakhir itu I.
Tan Chen Seman I, itu lengkap loh, paket combo semua Sesiung Sece. Nah, Sesiung Sece, kesemua 5 racun ada di dalam diri si A. Apakah si A mengeluh bahwa dia adalah orang baik yang kenapa selalu tertimpa musibah, atau kejadian tidak baik yang mana itu hanya menurut si A sendiri? Pasti ya, itu dia pasti ngeluh, gua orang baik kok, gua orang bla 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 kok tertipu ya. Tapi kalau si A itu, kalau dia nih bisa sadar bahwa semua masalah itu timbul dan ditimbulkan oleh diri dia sendiri, maka dipastikan si A akan lebih bahagia dalam menjalani hidup, termasuk dengan teman-temannya yang ada di lingkungan dia. Sesiung Sece, kalau ya aja pemikiran negatif seperti itu tidak dinetralkan, yaitu yang tadi 5 racun itu, maka pemikiran positif akan sangat sulit diterapkan atau dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kita semua. Kalau saya sih, saya setuju loh, Sesiung. Kalau kita selalu negatif dulu, berpikiran tidak baik, nggak akan timbul namanya hati yang happy lah melihat orang lain. Melihat orang lain lebih punya aja kita udah sirik. Lebih melihat orang lain menaik mobil lebih bagus aja kita udah sirik. Dalam hati, aduh kok gua hanya begini ya, kok dia bisa ya. Itu udah timbul satu namanya kotoran batin loh. Termasuk saya ya, saya tidak bilang saya baik loh. Saya juga sedang berusaha menetralkan diri saya sendiri karena saya manusia ya. Saya juga masih ada banyak 5 racun Sesiung Sece. Terus Sesiung Sece, bagaimana ini saya juga lagi belajar ya, bukan saya bisa loh ya, karena saya bicara di sini ya. Bagaimana cara menyelesaikan kalau masalah ini terjadi di diri kita sendiri? Mungkin ini ada contoh sederhana Sesiung Sece. Sederhana aja contoh ya. Sesiung Sece tahu nggak gelang karet? Karet ya, tahu kan gelang karet yang buat ikat plastik ya, gelang karet ya. Nah, kita ajak si A, adu siapa yang lebih kuat. Jadi jari saya telunjuk ini pegang karet, si A juga pegang karet di ujung telunjuk dia. Masing-masing pegang ujung karet. Siapa yang melepas ujung karet, maka dialah yang kalah. Karet dipegang, di hold ya gini ya, cantol gini ya, dan ditarik dong, Sesiung Sece, benar dong? Makin tarik, makin kencang untuk karet kan Sesiung Sece. Makin panjang kan, karet elastik itu dari latex itu loh ya, karet gelang itu. Setelah itu Sesiung Sece, coba lepas. Kita kan sama pihak si A ya, kita lepas itu karet. Apa yang terjadi Sesiung Sece? Si A pasti akan teriak sakit. Karena karet yang Sesiung Sece lepas tersebut, itu menjepret tangan si A. Pasti dia teriak, sakit, pasti dong. Nah, si A akan teriak sakit karena karet yang Sesiung Sece lepas tersebut menjepret tangan dia. Nah, terus dipastikan si A akan bilang apa? Bahwa dia sudah menang. Karena berhasil mempertahankan pegang ujung karet yang dia tahan Sesiung Sece. Berarti Sesiung Sece kalah kan ya? Benar dong, kan janjinya adalah saling tarik, saling pegang kan. Siapa yang bisa tahan paling terakhir, itulah yang menang. Yang lepas kalah ya. Kan Sesiung Sece lepas ya. Berarti Sesiung Sece kan kalah ya. Nah, Sesiung Sece, apakah benar demikian bahwa si A itu menang? Dan Sesiung Sece kalah? Kalau menurut saya sih enggak ya. Yang terjadi adalah si A kalah Sesiung Sece. Karena memegang terus tanpa mau melepas ujung karet. Dan akhirnya kesakitan karena terkena jepretan karet yang Sesiung Sece lepas. Artinya apa? Artinya Sesiung Sece, kalau kita tidak mau melepas masalah 5 racun yang ada dalam diri kita, maka kita akan hidup sangat-sangat menderita. Suasana hati akan penuh dengan amarah, menghakimi pihak lain yang mungkin memang telah berbuat tidak baik ke si A tersebut. Atau ke kita lah ya. Masalah si A tertipu adalah kejadian mungkin 50 tahun yang lalu. Setengah abad loh. Tapi si A tetap tidak bisa melepas. Sesiung Sece, yang menderita itu adalah orang yang tidak rela melepas. Tidak mau terima kejadian bahwa dia telah tertipu. Tidak mau belajar
untuk merubah diri sendiri menjadi seorang yang lebih baik. Menurut saya nih ya, menurut saya. Jadi ini mungkin salah ya, dan bisa salah ya. Menurut saya, kerisauan, kegelapan batin adalah masalah seumur hidup kita. Karena kita masih hidup. Dan tercerahkan adalah kesadaran dalam kejadian sekejap. Saya ulang ya, Saudara ya. Kerisauan, kegelapan batin adalah masalah seumur hidup kita. Dan tercerahkan atau sadar adalah kejadian sekejap saja. Sekejap sadar, itu lupa lagi. Itu kalau kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang lebih nyaman. Yang mungkin, kalau kita sadar ya, sadar sekejap ya, kalau kita menempatkan diri kita di tempat yang lebih nyaman. Yang mungkin orang yang beretikat tidak baik lebih sedikit. Dan lebih banyak yang ingin merubah diri menjadi lebih baik. Kita akan tercerahkan atau tersadarkan dalam sekejap kalau kita ada di tempat yang baik, yang penuh orang-orang beretikat lebih baik. Mungkin tempat ini lebih layak kita sebut sebagai lingkungan suci. Saya yakin itu suci. Hidup kita ini bahagia atau sengsara adalah diri kita sendiri yang menciptakannya. Dasar dari kebahagiaan adalah karakter hati kita, sesungguhnya. Karakter hati kita itu apa, sesungguhnya? Apa sih itu? Karakter hati kita adalah karakter yang harus kita ciptakan. Kita ini menciptakan, create itu loh. Itu adalah namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita apa, sesungguhnya? Kebijaksanaan kita menerima alam semesta. Kebijaksanaan kita memahami setiap kejadian. Orang bijaksana itu tidak akan mengalami kerisauan. Orang bijaksana tidak akan mengekang dirinya di dalam kerangkeng kegundahan pemikiran negatif thinking. Hati yang tenang membuat suasana hidup penuh dengan kegembiraan. Enjoy. Nah, ini penutupnya sesungguhnya ya. Tidak ada hubungannya dengan cerita tadi ya. Saya sendiri juga bicara ke anak saya. Saya umur udah setengah abad lebih. Sampai detik ini pun bapak kamu itu masih belajar menjadi orang. Belajar bagaimana mengatasi masalah yang setiap hari ada di dalam keluarga. Apalagi kamu baru 18 tahun. Nah, ini saya cerita itu kenapa? Karena anak saya waktu itu ada kerisauan, emosi juga. Saya bilang dia, bapak kamu itu nggak bisa ngomong apapun. Bapak kamu itu umur sudah setengah abad lebih. Saya sendiri tiap hari masih salah. Masih melakukan banyak kerisauan. Masih belajar mengatasi, apalagi kamu cuma 18. Ya nggak usah khawatir. Wong masih 18 kok, apa sih yang dikhawatirin? Apa sih yang harus malu? Kamu nggak perlu sempurna kok. Orang berbuat salah itu wajar kok, apalagi masih 18. Bapak lu aja umur 52 masih salah setiap hari. Saya nggak malu loh kalau ngaku salah depan anak. Saya rasa itu satu kebanggaan buat saya, sesungguhnya, untuk ngaku salah loh. Ya, kanan ya sesungguhnya, kanan cao sang hao ya. Silakan Sesung Kasun. Sesung Kasun. Iya, luar biasa, Sesung Tan. Oke, seperti yang kita sebutkan, ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, semua paket komplit ada di sini, keraguan. Dari cerita Sesung tadi, betul, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami banyak hal, benar sekali ya. Jadi kita menemukan teman-teman lingkungan yang dengan berbagai macam sifat. Nah, tentunya kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Kalau kita mengikuti semua itu tanpa kebijaksanaan, ya kan, selalu di lingkungan kita juga kadang-kadang banyak hal-hal negatif yang muncul, terus kemudian kita tidak bisa memprotek diri kita dengan damai yang kuat, kita akan terbawa arus dan kita akan malah makin ikut dalam terpengaruh energi-energi negatif tersebut yang menyebabkan kita malah sakit kadang ya. Jadi perhatikan deh, kalau kita melawan sebuah kebencian, ketamakan, kalau kita lawan dengan hal yang sama,
bukan hal yang baik yang kita dapat, kadang-kadang malah kita sakit. Jadi kita harus balik dengan hal yang berlawanan. Ya, Sesiung, mungkin Sesiung Secia di sini ada yang mau sharing ya, Sesiung Iya, betul ya. Kayak ada Sesiung Tan ya, betul yang ya. Kita bisa Iya, masuk ke sesi sharing ya, Sesiung Tan ya. iya, Jadi kanan tadi sisi. saya lihat ada salah satu Secia yang sudah mengangkat tangan, ada Secia Viviliang, betul ya. Mungkin Secia Viviliang ingin menyampaikan sharing, ingin sharing, kami persilakan. Silakan Secia. Halo. Ya, mungkin ada Secia atau Sesiung lain yang ingin juga sharing untuk cerita master pada hari ini, Senin 20 Mei 2024, Sunpa siang hari ini. Tadi kita sama-sama mendengarkan cerita dari master mengenai Raja Kera yang murah hati, kemudian cerita kedua mengenai seekor anjing yang murah hati yang menolong majikannya karena pernah ditolong sebelumnya. Sudah Secia Viviliang? Atau ada Sesiung-Secia yang lain yang ingin menyampaikan masukannya atau sharingnya, kami persilakan. Kita persilakan. Oke, ada Gunawati. Gunawati Secia. Silakan Gunawati Secia. Halo, ya tadi tidak bisa unmute ya. Sekarang udah Oke. bisa. Oke, saya persilakan Secia Viviliang terlebih dahulu. Silakan Secia. Sesiung Secia. Cảm ơn juga Tang Lipin dan Osan Kasun Sesiung. Secia. Ya, Kasun. Kasun Kanan Sesiung. Secia. Ya. Yes. Jadi dalam ceramah Master, menggarap ladang kesadaran dengan pikiran tanpa noda. Seluruh dunia bersama-sama mengadakan upacara pemandian rupa Buddha itu adalah memperingati 2500 tahun yang lalu. Buddha datang untuk menyebarkan dharma dan prinsip kebenaran. Saat ini hendaknya kita sebagai manusia dapat membuat dharma tersebar luas. Kita memiliki satu hati dan tekad yang sama, yaitu bisa mewariskan ikrar Buddha untuk menyebarkan dharma. Dengan keyakinan, ikrar, dan praktek, Buddha datang ke dunia. Dengan kekuatan ikrar dan kebijaksanaannya, Buddha membuka sebuah jalan agung yang lurus, aman dan rata, dan inilah jalan Bodhisattva. Pada dasarnya kita memiliki hakikat kebudaan dan perilaku yang bajik, yang menunjukkan kebajikan yang bebas dari keburukan. Berkat teknologi maju, dalam waktu 1 detik itu, kata Master, saya dapat melihat beberapa lokasi dalam waktu yang bersamaan dan berbagai tempat yang jaraknya jauh dari saya, dan upacara ini disiarkan ke seluruh dunia. Suara menyebar ke seluruh dunia dan dapat menerima siaran serentak di 37 ladang pelatihan suci di 14 negara. Para anggota Sangha memasuki lapangan Chiang Kai-shek di Taiwan dan mereka penuh dengan semangat Buddha, Dharma, dan Sangha yang terlihat. Keyakinan membangkitkan ikrar besar untuk mendalami Dharma. Kesadaran pikiran masuk ke dalam batin, kita mengingatnya dan merenungkannya. Ladang batin ini berisi banyak ingatan. Dan juga menggarap ladang batin sama dengan menanam benih padi yang akan bertumbuh dan menghasilkan butiran beras hingga siap untuk dipanen dan berlimpah. Melatih diri itu mendengarkan prinsip kebenaran dan kita harus menyerapnya ke dalam hati kita. Tubuh dan batin kita
tak lepas dari Dharma. Segala praktek berada di jalan Bodhisattva. Taipei selama ini kekurangan air dan hujan tiba-tiba turun tepat waktu pada saat upacara. Dan semua mengenakan jas hujan. Ini juga pertanda baik. Yaitu para pelindung Dharma, para Buddha dan Bodhisattva datang untuk menghadiri upacara. Kita harus menjaga gambaran di dalam ingatan dan pikiran kita agar senantiasa jernih sehingga tidak ada pikiran yang mengganggu yang dapat menodai hati kita. Dan juga kita harus bisa membalas 4 budi luhur dengan ketulusan hati. Menyucikan noda batin dengan keagungan dan kebaikan. Dan menggarap ladang kesadaran dengan pikiran tanpa noda. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kanan, ya. Pikiran tanpa noda, ya kan, dalam rangka ya. Kita saat ini memang memasuki bulan Waisak, di mana kita dengarkan Gema Waisak, ya. Kemarin juga waktu kita mengikuti acara Waisak dan 2 acara lainnya, 2 peringatan lainnya di Seci. Dan kita juga dengarkan dan kita bisa lihat dari banyak mal-mal saat ini juga sudah mendengungkan atau menyiarkan berita-berita Waisak, peringatan Waisak luar biasa sekali. Kita mudah-mudahan Dhamma terus tersebar. Silakan Sesiung Tan. Kanan Sesiung tadi Mungkin ada sebenarnya yang mau Siti disampaikan. Gunawati ada raise hand ya. Apakah kita persilakan Betul, Siti betul. Gunawati? Ya? Apa kita persilakan Sesi Gunawati? Masih ada? Silakan Sesi Gunawati, unmute mic-nya dan dapat menyampaikan sharing-nya. Silakan Sesi. Oke, sementara kita tunggu Seci Gunawati yang ingin memberikan sharing, mungkin ada Sesi yang lain yang ingin menyampaikan sharing-nya. Sesi Tan. Baik, saya coba cerita Oke. sedikit tentang yang main poker yang judian tadi ya Sesiung ya. Iya, justru saya Tadi kan ingin dia bertanya. Ya. Itu poker yang dia mainkan itu seorang profesional ya. Profesional di atas profesional kalau main kartu. Dia sebagai bandar, dia bukan kasih kartu jelek untuk si pemain Sesiung. Jadi tadi video tadi, dia memberikan kartu yang sangat bagus untuk kedua pemain yang dia contohkan tadi. Jadi kalau sebagai pemain, dia udah mendapatkan kartu yang bagus, otomatis dia akan senyum-senyum dong. Ya. Tapi senyum aja pasti nggak berani ya menurut video tadi kan. Dia pasti senyum dalam hati, wah kartu gue bagus banget nih kan, gue bakal menang nih. Biasanya orang apa kalau kayak gitu dapat kartu bagus? Kalau menurut video tadi, pasti show hand. Show hand artinya dia turunkan semua dia punya uang karena kartu udah bagus banget kok kan. Nah, samping juga ya betul ya Sesiung ya. Ya. Betul ya. Kapan Tujuannya lagi gua bisa dapat mereka memberikan kesenangan terlebih dahulu kepada para pemain. Itu dia tuh. Mereka berarti kayak ya mungkin yang perempuan tadi kali ya. Dia kasih perhatian. Kita akan lanjutkan berikutnya Sung ya. Seci Gunawati sudah hadir. Sudah raise hand, kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya kepada Seci Gunawati. Silakan Seci Gunawati, nanti kita lanjutkan lagi ya Sesung ya habis ini ya. Seci Gunawati silakan ambil kesempatannya untuk dapat sharing. Di unmute mic-nya Seci. Gimana Seci? Bisa mendengarkan kami? Seci Gunawati. Oke, sebentar mempersiapkan diri. Bisa Seci? Oke, silakan Seci. Dikunci Siung dari tadi. Nggak apa-apa, dikunci. Kuncinya belum dikasih ya Seci ya.
Silakan Sece. Kuncinya Mas, sudah dibuka, Sece dapat menyampaikan sharing. Silakan. pagi sesiung Pagi Sece. sesiung tan ya. Kanen sangren suofuse pagi sesiung secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Kita sudah sama-sama menyimak ya. Kemudian Tanlivin dan Kasun Sesiung juga sudah memberikan sharingnya ya begitu banyak untuk sama-sama kita simak ya. Memang kita harus selalu ingat ya dari apa yang selalu kita dengar ya, itu harus kita selalu tekun ya, tekun bersemangat serta bersungguh hati ya. Memang itu harus ya. Kalau misalnya tidak tekun, nggak mau bersemangat dan tidak bersungguh hati ya akan sangat sulit ya di dalam pelatihan diri kita ya. Makanya memang 5 racun itu ya tadi Tanlivin Sesiung mengatakan saya juga sama, makanya saya mau melatih ya, mau mengikis ya sedikit-sedikit walaupun belum dapat ya, tapi harus ya itu ya harus tekun, bersemangat dan bersungguh hati ya. Kemudian kebijaksanaan dan tekad murni ya, kita harus bisa membangkitkan ya, kita harus bisa menumbuhkannya ya. Kalau kita tidak mau belajar, tidak bisa melatih ya, ya akan sangat sulit ya. Dari 5 racun yang tadi kita telah sama-sama simak ya. Kemudian tadi juga kita sama-sama melihat menyayangi hewan dan memperlakukannya dengan baik ya. Jadi kita memandang siapapun ya itu setara ya, karena pada dasarnya semua hati ya, semua hati manusia dan binatang itu adalah memiliki sifat hakikat kebudaan ya. Jadi saya ya, kita sangat berkah ya, khususnya di sini ya di Mitra Bajik ya yang 200 lebih orang ya telah sama-sama menyimak ya. Saya mengatakan mendengar, mempraktekkan, mendengar, merenungkan dan mempraktekannya ya. Jadi kita sungguh berkah ya di dalam wadah Seci ini ya, di dalam sama-sama kita melatih diri di jalan Seci, di jalan Bodhisatwa ya. Semoga kita semua menjadi tadi dikatakan sama Sesiung Tan ya. Kalau kita mau menjadi tercerahkan itu nggak cepat ya, tapi kalau kita mau belajar ini butuh waktu ya. Memang kalau kita mau melatih batin ya supaya nggak risau, supaya nggak gelap ya, selalu kita mau mencucinya ya, itu perlu perjalanan ya, perjalanan yang panjang ya, kita mau menjalankannya, mau melakukannya ya. Itu saja ya Kasun Sesiung dan Tanlivin Sesiung yang bisa saya sampaikan. Kanen, Tanlivin dan Kasun Sesiung, Kanen juga Sesiung Sece semua. Dan Gunawati Sece. Luar biasa sharingnya. Betul, jadi tadi cerita Master mengenai anjing yang baik hati. Di situ kita bisa melihat karma itu berjalan ya. Jadi setelah orang tua itu merawat anjing, mengambil anjing tersebut dari kecil, merawat dengan baik, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan kasih sayang, di satu titik setelah 7 tahun, dan karma itu berbuah indah, di mana justru anjing itulah yang menolong kedua orang tua itu pada saat mengalami musibah. Di situ cerita tersebut kita mendapatkan inspirasi bahwa karma itu ada sesungguhnya. Jadi jika kita terus berbuat baik,
pada suatu saat buah baik itu akan kita peroleh atau kita nikmati juga. Entah itu mungkin dalam kehidupan saat ini langsung, instan, bisa juga dalam kehidupan yang akan datang. Jadi, yakinlah tetap berbuat baik dalam Dhamma dan ajaran Master agar kita dapat terlindungi dari segala bencana dan kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Silakan Sesyung Tan. Kayaknya Sesyung ini ada Sesyung ingin Angka menambahkan. Jangka Wijaya ya. Oke, Sesyung kita yang selalu hadir setiap pagi dalam Sunfa siang ini. Kita berikan kesempatan Sesyung Tan. Ya, terima kasih. Silakan. Oke, silakan Jangka Johannes Angka Wijaya Sesyung. Silakan. Halo. Halo pagi. Pagi-pagi udah omongin judi nih. Aduh, sudah segar Sesyung kemarin setelah kita sama-sama melaksanakan kegiatan. Pagi-pagi ini sudah segar, silakan. Ini pagi-pagi udah omongin judi. Untung masih ada sedikit kebijaksanaan, jadi dengarnya dengan Oh, konten. judi itu hanya contohnya Sesyung. Iya, jadi Intinya jangan ikut berjudi. Karena judi tidak membawa kemenangan. iya. Ya Sesyung Tan ya. Iya, betul, Syung. Tapi nggak Silakan. apa-apa, contoh-contoh itu biar menyegarkan. Tapi kalau yang dengar setengah, jangan dikira, Betul. kita jadi Ya kan judi. ikut ceramah Master Sunfas yang ini kan kita nggak boleh ikut setengah, harus ikut full. Kalau nggak ikut setengah malah salah. Ya, Walaupun ketinggalan dapat juga. awalnya nggak dapat akhirnya, dari pengertiannya Iya, jadi berbeda. Betul. iya. Silakan Johannes Sesyung, lanjut. Iya, kalau misalkan Ingin hadir menyampaikan setengah sharing juga apa? jangan Silakan. langsung jangan langsung persepsi sendiri seperti itu. Betul. Oke, langsung saja Lanjut. ada poin Ya, ya. baik. Oke, sebenarnya saya ingin sharing tentang bencana ya. Bencana itu, tapi ada kaitannya dengan berbuat baik. Tapi dengan berbuat baik itu ada kaitannya dengan judgmental. Di mana judgmental yang sinis itu, walaupun kita juga banyak melakukan kegiatan suci, tapi kalau misalkan pikiran kita penuh judgmental, penghakiman, apalagi penghakiman yang bukan-bukan, itu malah berbalik. Oke lah, berbuat baik di suci itu mendatangkan berkah, tapi ada satu blokade yang namanya penghakiman yang kurang baik. Penghakiman yang kurang baik ini mengakibatkan juga berkah keblok. Ya, kalau berkahnya keblok. Contohnya apa? Contohnya, oke, ya, misalkan aku setuju lah ya, semua relawan itu menjalankan 4 misi, salah satunya itu adalah PL. Oke, kita mengajak orang itu PL, kira-kira seperti itu. Ya, mengerjakan ini, mengerjakan itu, menghasilkan PL, ya memang terhindar dari bencana itu iya, yes. Tapi, kalau misalkan ada kejadian suatu bencana, melihat orang yang melakukan ya PL-nya kurang, kita jangan serta-merta misalkan judgmental seperti ini, judgmental. Wih, Sesyung ini makannya pakai bungkus ini. Enggak ramah lingkungan loh, ntar bencana loh. Kalau kayak gini terus bencana kayak gitu. Nah, tentu kita nggak boleh seperti itu ya, kira-kira ya. Atau misalkan ngomong seperti ini, atau lebih, ini jangan dicoba ya. Kalau dicoba, dijamin punkas repot. Atau judgmentalnya seperti ini. Oke lah, semuanya setuju ya. Kalau ada mobil listrik ya. Pertama, disclaimer, mobil listrik atau mobil konvensional, apapun pilihannya bagi saya, ya fine lah ya. Yang penting ada AC aja udah syukur. Pertama pada saat punkas ya. Saya disclaimer dulu ya. Kalau enggak, nanti pada saat ikut punkas, gue dikerjain kasus secung, repot ini. Ya, kita bahas tentang mobil listrik lah sebagai contoh dan hubungannya dengan PL dan judgmental. Oke? Nah, semua setuju lah ya. Emisi yang dihasilkan oleh mobil listrik tentu juga tentu juga tidak menghasilkan emisi karbon. Tidak menghasilkan emisi karbon dan juga tidak menghasilkan emisi karbon itu dari satu sisi. Tapi
sebagai orang yang tidak, kalau misalnya kita judgmental dan juga punya kesombongan, punya kebencian dan punya apa, kalau kita judgmental dan fanatik, melihat orang yang punya mobil konvensional, pikiran kita langsung reaktif. Lu ya, mau ya mobil konvensional ya, lu masih punya gas buang ya, nggak ramah lingkungan lu, seperti itu. Wah, pertanyaan saya, di Kunkas berani nggak saya ngomong seperti itu? Di Kunkas? Ya tentu saja tidak. Kenapa? Kalau misalkan berani yang ada nanti saya dikerjai TIC. Jangka Wijaya Sesyung, lu ke sini ya, tapi jalan kaki aja ya. Malah dikerjain, biar tahu rasa lu. Kenapa? Karena penghakiman. Pikiran penghakiman, lalu pikiran kita yang menghakimi orang yang tidak melakukan sesuai dengan cara saya, itu ada rasa kebencian. Dengan rasa kebencian, itu juga gimana ya, tidak melihat global-global, mata kita buta. Mata kita buta. Kenapa? Buta kenapa? Seolah-olah oke lah penggunaan mobil listrik. Mobil listrik. Memang pada saat pakai itu tidak menghasilkan gas buang. Itu sudah jelas. Tetapi disitulah muncul lagi satu kebodohan. Tiba-tiba misalkan saya dikasih artikelnya dari profesor ngomong, mobil listrik juga menghasilkan emisi karbon. Loh, kenapa? Dikasih fakta. Proses pembuatannya bagaimana? Sama lah dengan mobil konvensional. Bedanya coba di baterai. Baterainya apa? Baterainya itu baterai litium. Litium itu logam. Logam dari mana? Dari pertambangan. Pertambangan juga memang ya tahu sama tahu lah ya, juga ada dampak lingkungan. Kalau misalkan saya tidak terima fakta itu, proses pembuatan produksi mobil listrik, itu namanya kebodohan. Atau misalkan kayak ini, oke, pakai casnya. Saya tinggalnya di mana? Di daerah yang ada PLTU. Ya elah, sama aja. Sama aja. Listriknya bukan PLTA, bukan PLTG, bukan PLT Surya, bukan PLT geothermal, tapi listriknya dari batu bara, hanya pengalihan energi karbon. Dari situlah saya sempat berpikir, itulah pentingnya no judgment. Harus lihat dari segala sisinya bagaimana, ya tentu itulah yang harus kita amati secara bijak. Jangan terima informasi setengah-setengah. Kita lihat dulu, analisa dulu. Menghasilkan satu tidak penghakiman. Tidak penghakimannya bagaimana? Contohnya, oke lah, yang punya mobil listrik itu boleh ngomong punya ramah lingkungan. Tapi yang tidak memakai mobil listrik juga tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dari sisi pemiliknya, dari sisi penggunanya. Mungkin dia juga pengen punya mobil listrik, mungkin karena alasannya pajak atau apa biar supaya bebas ganjil genap. Oke, fine. Tapi juga dia juga mungkin sering ke tempat-tempat yang kota-kota kecil. Kalau misalkan pakai mobil listrik, casnya kurang apa? Dari situlah kita harus belajar paurung. Seperti itulah ya. Makanya itu ya, kalau dalam pelestarian lingkungan sebenarnya sih yang lebih berkapasitas sih Usman Sesyong sama Joni Sesyong ya. Kita tidak bisa melestarikan lingkungan secara sepenuhnya. Memang sih melestarikan lingkungan itu mengurangi dampak bencana tuh kata Master tuh ada benarnya. Tapi kita hanya bisa kapasitas kita mengurangi ya. Kenapa? Karena gak usah jauh-jauh lah. Kalau misalkan mobil listrik ramah lingkungan, dikatakan ramah lingkungan, kalau misalkan mobil listrik itu jatuh dari langit, made from the God, kayak gitu, nah lu boleh bilang lah mobil listrik itu ramah lingkungan. Atau listriknya dihasilkan dari energi abadi, nah itu boleh ngomong ramah lingkungan. Atau gak usah jauh-jauh lah. Plant man itu apa? Manusia yang tanaman menghirup gas beracun, hasilkan oksigen, baru deh boleh ngomong ramah lingkungan ya. Jadi ya kita harus belajar merendah. Mungkin kalau misalkan salah satu contohnya itu adalah PL
PL. Jadi ya apa ya, salah satunya contohnya itu PL ya, kita hanya mengurangi ya, tapi kita harus tetap merendah. Apapun keputusan orang ya, tentu juga kita tidak bisa menjudgment berdasarkan pandangan kita yang paling benar. Itu sih intinya ya. Sorry ya, saya cuma ambil contoh Punkas saja, dan mobil listrik setelah apa ya, jangan dikerjai ya, sorry ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, bicara tentang judi ya. Nah, ini pagi-pagi ngomong judi, saya jadi teringat mau ngomong tentang saham ini. Pertanyaannya, apakah saham itu judi? Apakah forex itu judi? Ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang netral, tapi karena manusianya itu menjadikannya suatu instrumen judi. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, kita omongin tentang saham. Ada yang bilang spekulasi, ada yang bilang judi, ada yang bilang enggak. Itu jawabannya adalah tentang perilaku. Namun ya saya sempat mikir juga ya, itu ada satu manusia yang namanya Lo Ken Hong. Saya tadi pagi itu sempat kepikiran juga ya, kita kalau mau belajar sesuatu itu memang harus belajar sampai ke dalam-dalamnya. Ini tambahan ya. Kenapa? Orang bilang, jadi Lo Ken Hong itu enak. Jadi Lo Ken Hong itu enak. Wah, memang punya 5 macam kebebasan seperti itu. Sesiung Jangka, maaf Sesiung. Oke lah. Ini kan kita kan ada keterbatasan waktu ya. Bolehkah kita undang Sece Xiuzu untuk sharing dulu? Kita sedang tunggu dia. Dia juga sedang mungkin di Taiwan ini. Silakan Sece Xiuzu. Lanjut part 2 deh kalau gitu ya, Kan En. Siap. Sorry. Lanjut part 2 kalau gitu. Oke deh, siap. Talifin Sesiung Kan En. Ya, kanan ya. Sece Xiuzu, silakan. Sece Xiuzu adalah Sece-nya Alex Sesiung. Ya, silakan Sece. Mungkin masih proses unmute. Kalau mungkin bisa bantu unmute. Silakan Sece. Sece Xiuzu, bisa mendengarkan kami? Pagi Sesiong Kasun, pagi Sesiong Tan. Oh, Ini Kan kebetulan En. ini yang lagi bicara Sesiong. Oh. Ya, saya kebetulan online-nya pakai account Mama. Ya, oke, ya. Silakan Sesiong ini. Sesiong Kasun, Hoju Pucen ya. Silakan. Ya, ini pengen sharing sedikit ya Sesiong semuanya untuk Sesiong Sece. Kebetulan ini ada nonton juga Raja Kera yang Murah Hati. Mungkin topik kali ini kebetulan saya juga baru pulang kemarin, baru nyampe kan, pengen sharing mengenai topik dari, ya betul sekali ya dari cerita Master ini, bahwa setiap kondisi yang terkadang muncul ya karena ketidakpastian bikin kerisauan hati kita, alangkah baiknya kita itu tetap tenang. Jadi ini kebetulan kan cerita yang pas, mungkin Sesiong Sece juga ada sebagian yang tahu bahwa barusan ini kita sekeluarga berangkat ke Taiwan untuk pengobatan Sesiong Alex ya, Papa. Jadi pada saat kita mau berangkat itu kan pasti sangat bingung, sangat risau karena pertama kita nggak punya pengalaman untuk berobat ke Taiwan, tapi itu adalah keinginan Papa untuk bisa berobat di sana. Jadi pada saat kita dipenuhi dengan kerisauan yang pastinya pasti muncul nanti ada perbedaan pendapat dan lain-lain di antar keluarga. Tapi sangat kangen juga kepada ini mitra-mitra Bajik Pacing ya, terutama dari Seli Sepu ya, yang begitu selain Cufu juga sangat yungsing untuk bantuin kita untuk bisa arrange dari awal, proses awal hingga sampai dengan kita bisa ketemu dengan dokter di Suci Ien di Hualien. Jadi semua proses itu kita sangat kangen sekali bisa berada di dalam lingkungan Ceci, dan juga itu banyak sekali ya Sesiong Sece juga yang dari Indonesia semua memberikan doa, memberikan semangat ya, sehingga membuat kita itu menjadi lebih kuat ya, karena ketika misalnya batin kita itu nggak tenang, nggak jernih, yang pastinya udah berangkat nyampe ke sana kita akan mikir nanti pas ke rumah sakit gimana, nanti pas mau ketemu konselornya gimana,
nanti proses pengurusan visanya bagaimana gitu. Begitu banyak ketidakpastian. Ya kalau misalkan kita nggak berada di dalam batin yang tenang, maka bisa aja crash itu muncul. Nah, oleh karena itu kita juga sangat kangen juga nyampe ke bisa ada satu kesempatan ya di arrange sama Sally Seku juga bisa ketemu dengan Koci Sesyong, Rangho juga bisa sampai ketemu juga bisa nyampe ke Jingse ya, dapat begitu banyak kesan batin yang mendalam dari Sifu yang di Jingse, lalu juga bisa punya kesempatan untuk dengerin sharingan dari relawan internasional. Ya begitu, kesan itu begitu mendalam, di mana mungkin kalau kita nggak di dalam lingkungan Seci, semua kesempatan itu mungkin tidak ada. Jadi sangat kangen juga bisa ini sampai dengan hari ini bisa sharing ke teman Sesyong Seci semuanya harus ya. Jadi maksudnya memang batin itu bisa terasa tenang kalau memang kita berada di dalam satu lingkungan yang lebih positif ya Sesyong Seci semuanya. Dan juga dari proses ketemu dengan dokter sampai dengan itu juga dibantuin dalam hal pencarian misalnya tempat tinggal. Nah, sekarang saya dan Mama sedang pulang di Indonesia itu lagi ngurusin medical visa. Ya, tapi dalam waktu dekat Mama juga akan segera berangkat lagi karena pengobatan akan segera dilakukan. Ya sangat kangen semua dukungan dari Sesyong Seci yang begitu Yongsin ya sudah support kita. Mungkin itu aja Sesyong Seci untuk sharing saya hari ini. Ya, kalau dikaitkan dengan cerita Raja Kara yang Murah Hati itu, ketika satu kondisi yaitu di mana kerisauan batin itu muncul, ya Sesyong Seci berusahalah untuk tetap dalam ada pesan master juga ya harus cing-cing gitu. Jadi batin kita juga harus tenang, harus fokus. Pasti kita akan ketemu dengan solusinya. Ya jangan congtong, jangan selalu fanau, begitu banyak kerisauan batin yang muncul, maka terkadang solusi yang harusnya bisa muncul itu malah hilang. Ya, kangen Sesyong Seci semuanya, kangen Sesyong Kasun, kangen Sesyong Tanlipin untuk kesempatan saya sharing ya pagi ini, kangen aja. Kanan Sesyong Benny ya. Kanan sudah sharing, kita semua udah lama nggak ketemu ya sejak Sesyong ke sana ya. Sesyong Seci, setiap manusia itu kan pasti sakit ya. Tidak mungkin ada yang bisa terlepas dari sakit. Saya mungkin mau bicara agak ekstrim ya Sesyong Seci. Manusia itu kan pengen hidup panjang, hidup sehat seumur hidup. Kalau bisa namanya tanpa kematian. Tapi kalau kita dengan tenang juga kita berpikir, orang konglomerat aja selesai kok. Yang sudah terjadi lihat di negara kita aja, yang luar biasa hartanya itu juga pergi juga kan Sesyong Seci ya. Berapa sih yang duit apa sih yang dia nggak punya? Kasih dia 1 triliun juga ada untuk ganti nyawanya kalau memang ada obatnya ya. Itu orang-orang yang udah luar biasa itulah dia punya harta. Tetap selesai juga. Terus yang lebih ekstrim lagi kalau saya bilang, Sesyong Seci, agama yang kita kenal, semua agama yang kita kenal, 5 agama, termasuk 6 agama lah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Tridharma. Tridharma itu Lao-tzu, Konghucu ya, sama Buddha ya. Itu semua Tuhan yang diagungkan itu apa? Mati juga Sesyong Seci. Jadi kalau kita melihat bahwa yang kita junjung aja itu bisa meninggal, mati, maka kita kalau dengan hati yang tenang, kita juga bisa punya kebijaksanaan bahwa di dunia ini benar-benar tidak ada yang kekal. Semua akan berlalu, baik itu happy atau sedih, baik itu lahir maupun kematian. Jadi kalau kita melihat satu kondisi yang memang sudah sangat kritis, hati kita rela dengan berpikir bahwa lebih ekstrim yang tadi saya sebut,
Semua Tuhan yang kita kenal aja yang luar biasa itu juga meninggal, ataupun pembawa agama atau wakil dari Tuhan, ada beberapa yang disebut begitu, itu semua juga bye-bye, sayonara, caicin. Nah, kalau kita bisa terima sampai yang paling ujung, oh yang di kita dunjung aja begitu, kenapa kita mesti susah-susah, mesti tidak rela, mesti fun atau gimana gitu. Marilah kita menjalani hidup kita ini dengan penuh kebahagiaan, penuh kebijaksanaan, penuh ketenangan. Maka yang hidup itu juga yang di lingkungan sekitar kita, yaitu keluarga kita, juga akan happy. Yakin bahwa, oh nanti setelahnya pasti dia ditempatkan di alam yang lebih baik, yang lebih bahagia, yang mendapatkan yang lebih baik lagi. Kalau kita ini bisa terima, kalau saya bisa terima. Kenapa? Saya selalu melihat yang paling ujung, yaitu junjungan kita yang 6 agama ini, itu semua sayonara. Jadi kalau kita mengharapkan eternity, yaitu kekekalan yang tidak mati-mati ya, seperti dalam film-film Power Rangers itu, apa, bukan Power Rangers, apa namanya? Apa ya namanya ya, film itu Marvel itu loh, apa ya? Superman. Iya, kira-kira begitulah. Nah, itu kan hanya ada cerita dongeng, Sesyong Suci. Jadi kita itu suatu hari tetap akan ada masanya. Masa pakai tubuh kita, Sesyong Suci. Ya silakan Sesyong. Mungkin kita masuk kuis ya, Syong ya kali. Iya, betul, Sesyong. Tubuh kita ada masanya yang nggak bisa dihindari, yang pernah kita dengarkan adalah satu, kematian. Siapapun tidak bisa menghindari kematian. Walaupun dia bisa berumur panjang, ujung-ujung adalah kematian. Iya. Oke, Sesyong Secie, kita masuk ke kuis dulu ya, Sesyong Tan ya. Ya, kanan. Kita masuk ke kuis dulu, saya akan bacakan kuisnya. Silakan host bisa dibacakan. Oke, seluruh Sesyong Secie yang biasa sudah ikut survei yang hari ini, biasanya sudah tahu ya. Jadi bisa diketik di chatroom di everyone, format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Ya, contoh sudah disiapkan. Oke, Kanan, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Silakan, kuis pertama. Ya, kuis yang pertama kita bagi dua. Yang pertama adalah mengenai cerita dari Master mengenai Raja Kera yang murah hati. Apa yang harus kita miliki untuk mencapai kebudayaan? A. Sebersih welas asti dan kondisi yang murni. B. Benih dan kondisi yang murni. C. Kebijaksanaan dan kebajikan yang murni. D. Kebajikan dan niat yang murni. E. Sebab dan akibat yang murni. Kita beri beberapa saat kepada Sesyong Secie untuk dapat menjawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah untuk pertanyaan 1, B. Ya, benih dan kondisi yang murni. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Di bawah ini adalah 5 hal yang apabila kita bangkitkan akan menyebabkan penyesalan. Kecuali A. Kesombongan, B. Kebodohan, C. Kebajikan, D. Ketamakan, E. Kebencian. Silakan Sesyong Secie dijawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Jawabannya adalah C. Kebajikan. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Siap-siap Sesyong Secie. Apa yang dipelajari raja dari Raja Kera? A. Menyelamatkan hutan. B. Membuat sulur. C. Menyirami hutan. D. Membakar hutan. E. Memimpin dengan kemurahan hati. Sesyong Secie yang tadi mendengarkan cerita dari Master pasti tahu jawaban ini. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke. Jawabannya adalah memimpin dengan kemurahan hati. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan 3 berikutnya mengenai anjing yang baik hati. Ya, silakan, host. Anjing yang berani. Maaf, anjing yang berani. Apa yang hendak kita lakukan untuk menghapus ketamakan, kebencian, dan kemodohan?
A. Bertobat setiap waktu. B. Berkeyakinan setiap waktu. C. Berlindung setiap waktu. D. Berpendapat setiap waktu. E. Berpandangan setiap waktu. Luar biasa, sudah banyak yang jawab. Pertanyaan belum habis, sudah pada jawab. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah A. Bertobat setiap waktu. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan kelima berarti, oke. Siapakah nama anjing yang diselamatkan oleh kedua lansia? A. Baina, C. Nana, C. Xiaopai, D. Xiana, E. Meina. Silakan jawabannya. Pasti tahu ya kalau yang sudah menyimak tadi. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah D. Xiana. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Apa yang dilakukan Xiana untuk menolong kedua lansia? 1. Menggigit lengan baju majikannya. B. Menarik kakek. C. Menggali salju. D. Menggendong nenek di punggungnya. E. Semua jawaban benar. Saya berikan beberapa waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Betul, menggigit lengan baju. Kemudian menggendong nenek di punggungnya, menggigit lengan baju majikannya, menarik kakek tersebut, dan menggali salju. Oke. Sambil kita nunggu siapakah pemenang pada kuis hari ini, Kak En, silakan. Mungkin Sesiung Secie nantinya akan sharing atau tambahan. Silakan. Sudah lama nggak Sesiung dengar Sesiung Hoklai ini. Sesiung Hoklai tolong dong dibantu Kemarin dicerahkan Sesiung kita Hoklai semua. ada kemarin. Kemarin Sesiung Hoklai tampil. Apakah Sesiung Hoklai bersedia? Atau Sesiung Joni kemarin ketemu dia di PRJ Sesiung Joni Tangerang. Sesiung Joni. Ada. Oke, baik. Sebelum kita ini keluar nama pemenang, Sesiung Secie kalau mau sharing silahkan ya. Sesiung Kasun kita lanjut tadi yang tentang kartu ya. Jadi tadi yang kartu yang pakai. Oh, Sesiung Joni, Sesiung Joni mau sharing, silakan Sesiung Joni. Oke, Sesiung Joni. Host minta tolong bantuannya. Host tolong bantuannya untuk unmute Sesiung Joni. Ya, Tauan, Sesiung Tanipin. Sesiung, halo, apa kabar Sesiung? Waduh. Ini Sesiung Kasun ini lebih mitra bajik dari dulu ya. Ini dari kita udah bersama ini. Satu kampung, satu permainan gunduk dulu nih. Iya. Ya, ini ketemu lagi nih. Makanya di Suci inilah luar biasa ya. Selain ladang pelatihan juga ladang tempat berkumpul ya. Orang-orang bajik lah, komunitas yang baik istilahnya. Ya memang balik lagi ya kalau cerita, saya selalu merasa ya semua cerita-cerita yang dari Master berujung-ujung itu apa ya pasti juga adalah ke noda batin dan 5 racun ya. Hancen Cemani itu sih pasti selalu di situ aja gitu loh. Tapi dari balik itu semua ya kembali lagi adalah ya tanha ya keakuan semua kan seperti itu. Memang kalau bicara seperti apa ya judi ya apalagi sekarang ya ngeri ya, apalagi sekarang judi online sangat mengerikan lah ya. Makanya saya juga sering mengarahkan seperti di komunitas Tangerang itu pada saat acara Kanenhu, saya selalu mengatakan kasih mereka itu pemahaman betapa bahayanya pinjaman online ataupun judi online seperti itu. Gitu loh, jangan mereka itu sudah susah malah tambah terjerumus lagi, kan seperti itu. Ya kan? Nah, saya mungkin mau tanggapin sedikit nih, Sesio Angka Wijaya tadi, penghakiman ini saya agak bingung nih, penghakiman ini seperti apa ya ini penghakiman ya? Ataukah mungkin yang dimaksud adalah apa ya, istilah kata
mungkin dapat cemoohan atau misalnya tudingan-tudingan yang mana kadang tidak sesuai ya. Seperti pada saat dilakukan kegiatan dan sebagainya gitu. Seperti tadi kan diceritakan ya, masalah mobil listrik dan sebagainya. Nah, saya pikir kita harus melihat konteks daripada misi pelestarian lingkungan juga ya. Apalagi sekarang zaman sekarang ini kan sudah zaman teknologi ya. Ya seperti orang bilang lah, contoh rumah bisa nggak tanpa pasang AC sekarang dengan kondisi yang Jakarta demikian panas, ya kan? Tentu kan tidak bisa kan. Nah padahal itu juga sudah menghasilkan gas rumah kaca kan, CO2 dan sebagainya panasnya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa dulu bisa gitu loh? Ya kan zaman dulu di kampung kita bisa nih, mana ada AC dulu ya? Paling kipas gitu loh. Nggak ada kipas pun juga paling ya kayak apa ya? Kipas kipas tangan ya namanya ya. Kan seperti itu ya. Tapi ya ini kan zaman kan sudah berubah ya kan. Tentu kita nggak bisa apa ya menghindarilah hal-hal seperti demikian kan gitu loh. Ya mungkin zamannya Tong Samcong kalau mau dari China ke India naik kuda gitu loh. Coba sekarang naik kuda. Itu udah nggak mungkin gitu loh. Jadi ya inilah. Tapi yang terpenting adalah di mana kita itu apa ya sesuatu hal itu kayak itu dalam untuk membeli sesuatu itu adalah ya sesuai dengan kebutuhan aja bukan keinginan gitu loh. Ya seperti saya banyak orang juga sering bilang saya Sesiung lu kan perusahaan lingkungan masa mobilnya nggak pakai yang listrik. Saya bilang saya mah enggak gitu loh. Toh yang karena mobil saya masih enak dipakai kok. Padahal mobil saya 2002 ya. Berarti udah 12 tahun masih enak buat saya bilang buat pakai gitu loh. Bahkan terobos-terobos kayak ke Simpak yang jalannya apa kan mobil saya Innova ya. Tinggi saya bilang enak seperti itu. Jadi saya pikir kembali adalah kebutuhan aja ya. Seperti baju juga, saya juga baju juga nggak gitu apa ya suka terlalu beli ya. Kenapa? Karena contohnya kadang diledekin juga sama anak istri juga. Tuh papi punya baju sampai bolong-bolong. Saya bilang enak pakainya gitu loh, baju bolong-bolong tuh malah enak gitu loh. Mungkin di sini banyak juga yang baju bolong-bolong buat tidur ya. Iya, Tapi yang penting kan enak kita pakai ya, benar betul nggak? sekali. Aman. Nah, itulah. Jadi saya pikir kembali lagi adalah mindset aja seperti itu. Kadang ya Kanan Sesiung Joni ya sharingnya. Kanan sekali ya. Ini kayak pemenangnya sudah keluar ya Sesiung Seci ya. Mungkin Sesiung mau bacakan atau saya yang bacakan Sesiung Kasut. Silakan Sesiung. Sesiung Saya langsung bacakan ya. bacakan. Sudah ada 6 orang pemenang. Silakan Sesiung. Untuk cerita pertama Raja Kera yang Murah Hati, pemenang pertama adalah Gunawati Sece dari Barat 2. Kedua Michael Wijaya Sesiung Barat 2. Ketiga Inggris Sece dari Medan. Yang cerita kedua Anjing yang Berani. Pertama yang pemenangnya Meling Sece dari Tanjung Balai. Ini Tanjung Balai banyak loh, Tanjung Balai Asahan atau Tanjung Balai Karimun ya. Yang kedua adalah Marta Sece Palembang. Yang terakhir adalah Hadinata Sesiung Barat 2 ya. Sesiung Sece pemenangnya apakah ada yang mau sharing? Silakan langsung aja Sesiung Sece. Michael tidak, Mak Wijaya tidak sharing. Gunawati Sece mau sharing lagi? Pagi Susyong, saya Herianto Susanto ingin sharing sedikit Kanan dari Sesiung, Tanjung kanan Balai silakan. Asahan. Kanan Sesiung, silakan. Jadi ini kan hari ini bertemakan ketamakan ya Susyong ya. Jadi saya ingin bercerita nih kisah saya ya kan. Silakan, dulu ya. Ya. Dulu saya ini kan dulu pada saat kita cerita kembali ke zaman musim lohan ya, musim ikan lohan ya. Jadi saya masuk ikan lohan dari Malaysia, jual begitu saja ya. Kemudian saya juga menjual anak ikan arwan untuk makanan ikan lohan. Ya, saya menjual begitu saja ya kan, suruh orang ambil ikan anak arwan, kemudian jual ya kan. Nah, jadi kemudian kalau pada saat nih kita ikan-ikan mati nih ya, buang sesuka kita, perasaan saat itu nggak ada apa-apanya, pokoknya buang seperti sampah saja ya kan ya. Kita buang, kita tangguk, kita buang, kita tangguk, kita buang.
ya kan. Waduh, macam sampah saat itu ya kan, ya. Jadi pada saat itu tidak ada kesadaran sama sekali bagi saya bahwa saya telah membunuh. Bahkan anak-anak ikan arwan itu saya kasih, saya jual, ya demi apa? Demi duit, ya kan. Itulah di situ ketamakan yang saya alami itu ya. Demi duit saya jual, saya suruh orang cari anak ikan arwan, saya jual untuk orang-orang yang pelihara ikan lohan untuk makan, ya kan, sebagai alat makannya. Nah, saat kejadian itu berlangsung, kemudian saya mendapat karmanya. Ya, saya kan bekerja bergabung di perusahaan pelayaran, ya kan. Jadi awalnya saya sebenarnya orang ini kan import mafia ya. Jadi saya mengurus secara administrasi pembukuannya, perpajakannya ya. Jadi peristiwa ini terjadi, saya sering membantu mereka. Ada mafia-mafia ini yang ada mafia pada dia ada import gula, kejadian masuk, kemudian ketangkap di Medan, saya selamatkan dengan cara secara administrasi saya turut menyelamatkan lah ya kan. Tapi ini peristiwanya terjadi pada saat ada kawan Medan masuk gula, disuruh cari-cari kapal, saya cari masukkan 1.600 ton, tapi ternyata ada masalah ketangkap, kemudian saya bertelepon dengan pemilik kapal ini. Tapi akibatnya apa? Wah, mafia ini berjalan, mengirim tim untuk membunuh saya. Ya, sebanyak 40 orang di dealer di showroom saya, sebanyak 40 orang di depan rumah saya. Wah, saya lari waktu itu ke Medan. Saya lari, ya. Banyak orang menyatakan saya sudah mati, ya. Karena kalau ketangkap udah pasti habis. Nah, saat itu ya Tuhan masih memberikan saya kesempatan ya. Akhirnya seminggu kemudian berdamai, si C saya minta ke mafia ini bercerita bahwa itu sebenarnya bukan gula saya dan sebagainya. Kemudian disuruh pulang, enak aja, dia bilang pulang aja Heri, suruh pulang. Tak salah paham itu. Heri datang saja, saya bilang bagaimana mau pulang kalau masih dijaga 40 orang di showroom, 40 orang di depan rumah, ya kan. Nah, jadi pada saat itu dia langsung telepon mafia, oh sudah itu Heri di tarik anggota dari tempat Heri. Salah paham itu katanya kan. Jadi nah saat itu saya pulang, sebenarnya yang mencari saya itu semua saya kenal. Itu bukan hanya preman loh, preman, polisi, propos, itu semua yang mencari saya ingin. Nah saat itu saya pulang, saya ketemu mereka, saya tanya, apa sih salah saya? Orang itu malah balik menanya, salah kamu apa kok sampai dicari? Ya kan, terus saya tanya, kalau saat itu saya ketangkap, wah buaya udah dikasih 3 hari nggak dikasih makan. Saat itu kan ada kebun binatang kecil ya. Udah 3 hari tidak dikasih makan, ini bakal dikasih makan buaya. Waduh, saat itu saya, gimana ya? Nah, itulah karma yang saya, pada saat itu saya juga nggak ngerti, Susyong. Apa yang terjadi, saya malah maki-maki, marah-marah, nggak ngerti. Tapi syukur setelah saya ikut ke dalam suci ya, ikut-ikut mendengar setiap hari simpasang, saya baru menyadari bahwa ini semua adalah sebuah karma buat saya. Kejadian itu semua sebuah karma bagi saya. Saya membunuh ya, suka-suka saya tanpa perasaan. Saat waktu saya jual ikan lohan, yang menjual anak-anak arwan itu tanpa ada perasaan. Ikan-ikan kecil, ikan lohan yang mati itu ya kan, saya tangguh begitu saja, buang ke sampah itu. Seakan-akan itu barang sampah yang tidak berharga. Sebenarnya padahal itu nyawa yang tidak ada harganya bagi saya saat itu ya. Karena apa? Karena demi duit ya, demi harta, demi ketamakan itulah yang ya kan. Nah, Susyong, itulah mendapat saya. Nah, saat ini juga saya kemarin baru saja saya mengalami ya. Ada relawan demi dia ingin sekali mencapai penggantian warna baju ya kan. Jadi dia terus berusaha untuk itu. Nah, pada kemarin kami ada survei ya kan. Jadi saya membuat tim survei kasus ini ya. PIC-nya orang lain, wah dia terus marah-marah begini. Akhirnya saya, udahlah kalau lo mau jadi PIC saya kasih lah, udahlah. Ya kan, tapi pada kita nilai ya, sebenarnya apakah dia sudah siap untuk berganti baju APL? Ya kan, apakah betul? Tapi ya itu tergantung ke pelatihan kita sendiri lah ya. Secara ketamakan ya kita mudah-mudahan dia menyadari bahwa apakah memang betul sudah siap, ya kan? Jadi saya mengharapkan supaya menyadarinya, jangan karena ketamakan ingin berganti pakaian segala hal, coba akibat karena sedikit kesalahan pahaman terus marah-marah ya. Itulah disitulah Susyong saya mendapatkan hal yang sangat baik setelah saya masuk suci ya. Walaupun saat ini saya banyak kendala-kendala di suci, tapi saya bertekad bahwa saya harus berada di suci untuk belajar, bukan untuk siapa-siapa. Saya bukan ingin menampilkan diri saya siapa, bukan, tapi untuk memperbaiki diri saya. Ya, saya ingin bahwa saya akan lebih baik untuk diri saya dan
anak cucu saya akan mendapatkan pahala dari apa yang telah saya buat. Itu saja, Sesyong. Karena Sesyong ya. Kanan Sesyong, kanan sangat kanan ya. Ini ceritanya sangat inspiratif ya Sesyong ya. Wah ini nggak gampang loh kalau orang tuh mau sadar terus mau berubah ya. Ini satu kehormatan loh Sesyong. Saya kalau berkesempatan kita mungkin bisa ketemu bicara di suci ya Sesyong ya. Ya, Nah, Sesyong. ya kanan. Nah, Sesyong Kasun. Ya, Sim. Lanjut, Sim. Mungkin masih ada yang mau sharing ya. Mungkin masih ada yang mau sharing. Menjelang pukul 9 kita masih ada kira lebih 10 menit bagi Sesyong Sece yang mungkin yang masih mau sharing ya Sesyong Tan. Kita kasih kesempatan ya related ke cerita Master hari ini. Banyak sekali yang kita bisa gali ya. Kita bisa sharing karena itu benar-benar masuk dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang Sesyong Tan Livin cerita soal judi, soal ketamakan, soal yang lain. Tadi Sesyong Herianto juga cerita soal pengalaman dia. Ya berarti benar itu karma itu memang seperti yang saya tadi katakan, karma itu selalu ada. Kita berbuat baik, kita akan memperoleh baik kemudian. Ya, jadi yakin bahwa berbuat baiklah sebanyak-banyaknya saat ini. Ya, menolong orang, misalnya function dan sebagainya. Yakin buah manisnya akan kita peroleh saat waktu tertentu, kita tidak sadari itu kapan, bisa saat ini, bisa saat kita masih ada di dunia ini, atau bisa pada saat kehidupan yang akan datang. Betul, Sesyong Tan? Iya, betul Sesyong. Betul. Gak gampang itu. Itu mungkin Sesyong Sece pemenang, apakah masih ada yang mau sharing selain Sesyong Heri tadi? Ada Marta, Hadinata, ada Ingrid Sece. Apakah pengen sharing? Silakan langsung aja buka mic-nya Sesyong Sece. Sesyong. Silakan. Ya, Sesyong, sorry. Ini kalau pada yang ada belum ya, kalau ada langsung aja potong ya Sesyong Sece ya. Ya langsung. Ini tambahan. Ini kan ada bicara tentang function ya. Nah ini juga mungkin kemarin pas kebetulan ada itu ya, ada apa? Pas ada ikut di apa ya? Ikut Waisak kan. Jadi kan ada dengar juga ya, itu Bante itu kan juga ngomong ya. Dia bilang sekarang orang ini kan banyak berbondong-bondong untuk apa function seperti itu. Tapi kita lihat dia bilang sekarang ini function ini bahkan orang sudah menjadikan sebagai mata pencarian ya. Dia bilang kalau dulu di kuil-kuil di kelenteng itu kan tidak ada, jarang ya ada orang terlihat menyiapkan burung dan sebagainya. Tapi sekarang coba kita lihat dia bilang. Nah ini dia bilang ya kita kan ada juga cerita ya di mana sampai anak burung mati di sarangnya gara-gara mamanya ditangkap atau induknya ditangkap seperti itu. Ya kan, nah jadi makanya inilah kita mesti mereview kembali ya kita punya mindset seperti itu sih saya rasa gitu loh. Saya juga kadang merasa ada juga ya mungkin tapi nggak tahu ya, ada juga siapa tahu function yang kadang tidak tahu tempat, misalnya contoh yang ikan air tawar malah di function di laut, nah misalnya, nah itu kan juga bukan yang di function biar cepat pindah alam mungkin. Pindah alam langsung segera. Jadi intinya function perlu kebijaksanaan ya. Iya, nah itu satu. Tapi kalau di Seci, masa malah bilang kita harus husen. Kalau husen ya kalau salah ya, saya nggak tahu bahasanya Mandarinnya. Husen ya. Jadi bukan function tapi husen. Artinya Pak melindungi kehidupan. Nah melindungi kehidupan itu apa ya, kita ya inilah kembali lagi dengan bervegetarian kan seperti itu gitu loh. Ya kan walaupun kita tidak membunuh secara langsung kan, tapi ya dengan adanya keinginan kita ya tentu kan ada yang pasti yang dikorbankan seperti itu ya. Nah itu aja tambahnya Sesyong Kanan. Oh Kanan loh, ini luar biasa loh. Sesyong sangat detil ya mendengar ceramah biksu ya. Hebat ya Sesyong loh. Sampai yang kecil-kecil aja didengerin ya. Konsen sekali ya. Pas aja Sesyong. Kadang mendengar itu bisa ting. Ya tapi
Dari sekian banyak hanya dapatnya dikit dong, jadi itu aja. Kan. Susyong Sucialayan, apakah ingin menambahkan lagi? Langsung buka mic aja, jangan resen lagi, langsung aja Susyong Suci. Kalau nggak bisa buka mic, mungkin bisa di message ke host itu, minta tolong dibukakan ini. Masih ada waktu nih, 6 menit lah. Ya, Susyung Tan. Seperti yang tadi Susyung Joni katakan, betul, function itu juga tidak mudah. Jadi harus penuh dengan kebijaksanaan. Ya, jadi betul, kadang-kadang orang cuma berprinsip function, tapi salah dalam mengartikan atau salah dalam melaksanakan. Jadi bukannya membawa sesuatu yang baik, kadang-kadang malah kita membuat makhluk tersebut malah pindah alam gitu loh. Contohnya, betul, kadang-kadang kita function belut atau apa, tapi ke tempat yang tidak sesuai. Ya akibatnya belutnya, karena saya pernah lihat contoh function pada saat belutnya dilepas, belutnya lemes. Terus ini juga perlu kebijakan dalam artian gini, pada saat kita melakukan function, nggak jauh dari situ ada yang mancing. Nah, respon Susyung Tan seperti apa? Jika Kalau ada yang saya bilang mancing, itu sama aja dengan memberikan harimau makan atau buaya makan iya sih. kan? Tapi Nggak ada kita kadang-kadang nggak gunanya. bisa hindari kan? Kita tidak bisa Iya, mengusir orang tersebut, kita juga nggak mungkin pindah lokasi lagi gitu loh. iya. Daripada makhluknya meninggal, apakah kita tetap harus lepas di lokasi yang sama, sedangkan yang mancing nungguin gitu loh. Nah ini benar-benar sebuah kebijaksanaan yang harus kita latih, ya. Mungkin di dalam next sebenarnya atau ceramah yang lain, pas ada nyinggung seperti ini, mungkin kita bisa bahas lagi. Silakan, Iya, Sultan. betul. Susyung Tan, sorry, ya. Silakan, lanjut aja, Syung. Dari saya sih sudah, Susyung. Mungkin di sini ceramah master melepas satwa ke alam bebas dan melindungi kehidupan. Ada apa perbedaan antara keduanya? Nah ini kita tunggu pertemuan. Oke. Oh ini pernah dilakukan pada saat pertemuan 26 Mei yang 2020 yang lalu, Susyung. Mungkin suatu saat ini mungkin bisa dapat diulang ya. Kita bisa dengarkan Iya, lagi betul, ceramah master betul. mengenai ini ya. Betul, Karena betul, function betul. ini luar biasa. Kita harus tahu. Iya. Baik, Suci, kalau tidak ada yang sharing, saya juga ingin mendoakan, mari kita sama-sama mendoakan Susyong Alex segera sehat kembali, segera bisa beraktivitas kembali di Betul. Suci, sekeluarga bisa balik dari Taiwan ke Indonesia, menjalani kehidupan di Suci lagi. Karena Susyong Alex pernah bicara ke saya bahwa dia kalau sehat, dia ingin kembali melakukan kegiatan suci. Itu keinginan yang paling dalamnya dia. Bahwa dia bukan ingin yang lain-lain karena dia sudah berusia, dia cuma hanya ingin memberikan sumbangsi beberapa sedikit kebajikan kepada masyarakat, terutama di lingkungan suci kita ini, Susyong. Mari kita doakan semoga Susyong Alex bisa segera pulih kembali, sehat walafiat, dan kita bisa kumpul kembali di suci, di keluarga besar yang sangat harmonis ini, yang semua orang ingin melakukan kebaikan untuk semua makhluk hidup. Sadu, Omitofu. sadu. Cảm ơn Susyong, cảm ơn. Kanan Susyong Susyong Sucu. Sucemen, cảm ơn. Mungkin Susyong Kasum ingin melakukan penutupan untuk Sinfas yang hari ini? Susyung Tan mungkin bisa bantu tutup. Boleh. Susyung Tan yang Kanan buka, para Susyung Tan yang tutup. Kanan Pak Suci Gunawati, kanan Susyong Jangka, kanan Susyong Joni, kanan Susyong Herianto dari Tanjung Balai Asahan, dan juga kanan para Susyong Suci lainnya sudah mendukung. Kalau yang saya tidak sebut namanya, mohon maaf ya. Mari kita tutup Sinfas yang hari ini dengan kita wensin kepada Buddha dan kita punya Master Cheng Yin. Silakan berdiri, Susyong Suci. Wensin. Cai Wensin. San Wensin. Kanan Susyong Suci, semua kanan Cao Sang Hao. Kanan Tin Sinfas yang. Kanan Susyong Suci semuanya. Kanan Susyong, Yang akan datang Sumitin, kanan Sumpasun, Susyong semuanya. Tan. 明天见。 Salam bahagia Susyong Hoklai.
Ya, salam muncul bahagia. terakhir. Ya, salam pengobatan Sesiung Salim supaya lancar semuanya ya. Iya. KN. Kan Hak Lai Susiung, kan Kan ya. Sesiung semuanya, kan Kacien.